Jikalau Tuan kepada Bugis, Tuanlah kepada Melayu. Dan jikalau Tuan kepada Melayu, Tuanlah kepada Bugis. Dan jikalau musuh kepada Bugis, musuhlah kepada Melayu. Dan jikalau musuh kepada Melayu, musuhlah kepada Bugis. Maka barang siapa mungkir, dibinasakan Allah sampai anak cucunya. Sebagai seorang Melayu Kepulauan Riau, kita tentulah harus menghargai dan menghormati sumpah setia yang telah dilakukan nenek moyang kita beratus tahun yang lalu. Sumpah setia Melayu Bugis tetap kita ingat untuk memajukan kampung halaman kita. Terima kasih Bugis atas jasanya menolong negeri-negeri Melayu. Takkan Melayu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Benar ya penyapaan saya benar ya? Nasionalis. Iya, alhamdulillah hari ini sudah nampak di layar-layar ini semua toko-toko Bugis, Makassar, Toraja, dan juga yang paling spesial di kesempatan kali ini di akun officialnya PKSS kehadiran seorang tokoh Melayu yang kita sama-sama banggakan. Kita langsung perkenalan dulu. Panglima atau Kanda, saya sih bukannya bikin Kanda biar lagi muda sedikit ya. Kanda Udin Pelos merupakan Panglima Gagak Hitam
Jujur saya juga sudah lama memantau, sudah sering melihat di beberapa kesempatan begitu. Yang kedua, ada yang kita hormati juga Bapak Ketua Umum DPP PKSS, Pak Rosano. Selamat malam. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua, Dewan Pimpinan Wilayah PKSS, Bapak Haji Mas Rabi. Izin saya boleh sedikit topinya agak germen lagi di kamera kan, nah gitu sih ya. Apa kabar Haji? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah diundang podcast. Ya, harus lebih sering-sering. Saya lebih bagus. Iya, jadi kemarin itu kita sempat ada bertemu Pak Haji Masrul sama Pak Ketum juga sama dengan Anda sang mengibat di Body Bakery di Tiban ya. Dan itu kita sempat buat video yang lumayan responnya bagus. Salah satunya teman-teman saya di pulau respon, oh ya Bugis Melayu itu ternyata ini ya video ternyata satu ya. Nah, itu yang kita mungkin ada beberapa kali kesempatan kita bahas ya. Yang pertama-tama mungkin masuk di pertanyaan yang pertama dulu Panglima. Ya, jadi mungkin nanti kita kasih judul ini adalah sejarah Bugis Melayu yang ada di Kepulauan Riau ini sendiri begitu. Bagaimana tanggapannya tentang Panglima soal tentang Bugis Melayu sendiri? Mungkin singkat dulu. Dari tanggapan saya untuk Bugis Melayu sudah ratusan tahun. Oh ya. Dari tahun 1691 dari Raja Sulaiman, Johor, dan Raja Riau, khususnya juga Raja Kepulauan Riau, dari Raja Ali Haji Ja'far, ini Raja Ja'far, itu sudah hilang selama ini. Jadi alhamdulillah melalui PKSS ini berdarah Bugis adalah berdarah Melayu. Tubuh Bugis adalah tubuh Melayu. Itu tercuit Bugis, tercuit juga Melayu. Jadi memang sumpahan itu bukan tidak main-main. Karena dulu dari Raja Johor, Raja Sulaiman ke bawah raja-raja itu di atas Al-Quran. Bukan hanya sumpah dengan dasar bahwasanya Bugis adalah Melayu dan Melayu adalah saudara kandung Bugis, bukan itu. Tapi mereka memang betul bersatu. Apalagi mohon maaf, di sini kita disatukan dengan satu bahasa. Ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu. Ya. Ketika bahasa Melayu ini sampai kepada pusat Bung Karno, terus bahasa Bunda yang memberikan bahasa ini siapa? Raja Ali. Raja Ali Fisabilillah. Bundanya Raja Ali Fisabilillah keturunan dari Bugis. Coba kalau beliau ngasihkan bahasa Bugis. Mungkin kita bahasa Bugis, tapi beliau tegak satu. Kenapa? Bahasa Melayu ini bahasa bisa dicerna. Beliau menilik sejarah ya dari Sumatera khususnya. Itu rata-rata bahasa adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Gitu loh. Yang terkena di kita kan gitu. Sampailah ke daerah yang namanya Sulawesi, ada di Kalimantan, Banjar, apa semua. Ini bahasa yang harus kita banggakan. Seorang anak Melayu, seorang anak Bugis itu merasa bangga. Itu bahasaku yang ku berikan kepada Indonesia. Dari mana? Dari keturunanku. Jadi jangan bilang kami ini Bugis bukan keturunan dari 5 daerah ini, tidak. Tapi sejarah menyatakan adalah satu, yaitu Bugis. Karena bukan bangsa, ya kan? Tapi adalah suku sakat kita Melayu. Bangsa itu bangsa Melayu tetap Jazirah Arab. Jazirah inilah dinamakan Jazirah Malaysia. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke itu adalah bangsa Melayu itu sendiri. Kita terpecah dengan beberapa penjajah. Penjajah kadang membuat suku kata di dalam sejarah itu malah menghilangkan tradisi-tradisi adat budaya kita itu sendiri. Ini ayo bangkit, anak-anak muda bangkit, ya kan? Alhamdulillah melalui PKSS yang digagas oleh kande-kande kami berdua ini, ya kan? Harus kuat. Salah satu adalah di Sulawesi itu ada yang namanya suku Toraja. Toraja. Ya. Sekarang saya tekankan, Toraja itu berdiri di tanah mana? Sulawesi Selatan. Ada beberapa pembesar yang hadir, yang datang melalui saya kan. Banyak langsung ya? Banyak. Itu kan bukan nano Dinda, ya kan. Saya bilang, loh, contoh salah satu suku, ya kan. Contoh salah satu saudara kita Nias, masuk kak ke dalam Ikapsul. Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara masuk. Oh, jadi ada sempat bertanya langsung makanya kok bisa ada PKSS ya. Seperti apa begitu? Contoh, kami di sini ada beberapa suku. Suku Laut,
Suku Mantang, suku Ladi, dan suku Galang. Ada suku Galang Ladi. Saya suku Ladi. Suku Mantang, animisme. Ada yang banyak juga ke Muslim. Masuk tidak ke dalam KKBM? Kan gitu. Ada yang tidak masuk, tapi itu kan Melayu. Nah, jadi saya tekankan, ini adalah saudara kita yang harus kita rangkul. Kenapa? Di sini mereka ada loh di tanah Melayu ini. Jadi mereka bisa memiliki tanah ini. Gitu loh. Bukan hanya sekadar aku mencari makan sudah kaya, bawa hartaku ke daerah asalku gitu loh. Kenapa? Anak penaknya sudah lahir di sini gitu. Itu saya tekankan. Alhamdulillah, saya bangga kepada rekan-rekan kami ini di dalam pengurus. Sumpah Bugis Melayu ini harus dilaksanakan. Harus diteruskan. Kenapa? Ini tonggak awal gitu. Tonggak awal sejarah ya, sejarah. Jadi saudara-saudara kita, adik-adik kita yang hadir ini, kami ini kan orang Sulawesi Bang, pendatang kami di sini gitu kan. Kenapa? Mereka tidak dikasih mindset sejarah ini gitu loh. Jadi ini harus dikasih mindset sejarah bahwasanya kalian itu adalah saudara kami. Itu kalian tersentuh atau terjubit kami yang sakit. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan nanti ke depan sumpah ini harus dilaksanakan. Gitu loh. Baik yang kita rangkul saudara kita Toraja, mereka dengan adat istiadat mereka, tapi mereka satu. Saya adalah PKSS. Kan itu yang kita mau. Oke, nanti saya kembali ke Pak Lima lagi. Saya mungkin juga mau ke Pak Ketum, Pak Mantosano juga nih. Nih Pak Ketum, jadi 1 tahun nih, hampir 1 tahun tadi kita harus Pak Ketum. Jadi belum banyak isu-isu di luar, berita-berita di luar bahwa belum 1 tahun ternyata PKS ini sudah panas mesinnya, sudah kayak berlari dengan kencang begitu. Nah, berkat tangan dingin Pak Ketum. Jadi bagaimana suka dukanya barangkali apa yang mungkin bisa sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Ketua DPW Pak Haji Marsorami SH MA dan juga saudara saya Pak Arbi Pelor atau dipanggil Udin Pelor. Wah, ini kami semua ini berdarah Bugis Melayu. Bugis adalah Melayu, Melayu adalah Bugis. Kami semua bersaudara. Saya dulu pertama injak Pulau Batam ini, saya nggak percaya dengan cerita itu. Nggak percaya. Cuma kakek saya pernah bilang kalau merantau ke negeri Sumatera, saudaramu banyak di sana. Itu terjawab itu di tahun 98, 97 gitu. Setelah saya lihat, ternyata saya buka di Google ada perjanjian setia Bugis Melayu. Saya coba cari, ternyata betul. Nah, dari situlah hati ini mulai membara. Siapa ini Bugis, siapa ini Melayu? Ternyata jejak sejarah nenek moyang kita itu sampai ke negeri ini, ya itu tadi bukan semata-mata merantau. Tidak, mereka datang menanam suatu budaya, yaitu budaya politik, budaya perdagangan, dan juga budaya-budaya nilai-nilai leluhur tentang adat dan kesetiaan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Itu saya baca garis besarnya itu. Nah, Dinda kita Udin Pelor menyampaikan tadi bahwa kita harus angkat, memang itu tujuan daripada PKSS. Insya Allah nanti di Harla PKSS kita akan semua kira-kira tokoh-tokoh Bugis Melayu kami akan undang. Ini disampaikan sama Panglima tadi. Ya, ini sumpah kita harus jari. Itu sudah viral Pak Ketum. Mana-mana sudah video ini. Karena ini dari tahun 1691 perjanjian itu dibuatkan. Nah, sekarang kita akan angkat itu kembali karena sudah ratusan tahun tenggelam. Mudah-mudahan karena berkatnya Allah, apa yang ada di hati kita, Pak Ketua, di hati teman-teman kita, di Dinda kita Pak Udin Pelor dan para pendiri PKSS ini, kita tuangkan itu perjanjian itu dan kita harus angkat kembali bahwa kita dengan Melayu itu saudara dan tidak ada bentrok antara Bugis Melayu dan Melayu itu Bugis. Kita hindari semua itu. Kemudian yang ingin saya tambahkan tentang saudara kita Toraja. Kita nggak perlu lihat minoritas atau agamanya atau adatnya. Toraja adalah bagian dari Sulawesi Selatan yang mereka bertempur juga melawan penjajah, mengusir VOC dengan pejuangnya terkenal dengan nama
Pontiku. Bagaimana Pontiku melakukan perjuangan membantu mengusir penjajah-penjajah yang ada di daratan Sulawesi. Itu sudah garis besar kita bersatu. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan libatkan Toraja, tidak. Toraja adalah saudara kami, saudara PKSS dunia dan akhirat. Jadi ini kita sudah ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PKSS. PKSS adalah salah satu paguyuban yang dibentuk, salah satu deklarator, pimpin deklarator pembentukan PKSS adalah Bapak Haji Mas Surami SHMA, dan dia juga merupakan tokoh PKSS. Kedepannya tidak bisa tenggelam juga PKSS karena beliau adalah tokoh yang perlu kita hormati, hargai dan mendengarkan perkataan beliau. Sekiranya demikian. Ya, terima kasih banyak Pak Ketum yang sudah menyampaikan. Ini masih panjang Pak Ketum. Nah, saya mau ke Pak Haji Masrul Amin yang baru tadi disampaikan bahwa ini pendiri dan nggak boleh dilupakan begitu. Kita lihat awal-awalnya sangat vokal di situ. Yang punya Kepri nih, Dewan Pimpinan Wilayah daerah Kepri ini. Jadi panglima kita ini kan tokoh Melayu yang ada di Kepri, begitu. Dan bagaimana Pak Ketua menyikapi ini seperti bergabungnya atau bukan bergabung tapi lebih kayak mau memangkat kembali Sumpah Setia Bugis Melayu itu tadi. Apa tanggapan Pak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentunya kami merasa bangga. Ya. Artinya dengan generasi sampai beliau mengucapkan itu adalah suatu kebanggaan dan adalah sukacita buat kami dari khususnya dari tanah Sulawesi ya, diterima sebagai saudara. Karena memang pada tahun 94 kalau tidak salah begitu saya menginjakkan kaki di tanah Segantang Lada ini, saya mendengar informasi seperti yang Pak Ketum bilang. Kemudian saya membuktikan sendiri, saya ke Pulau Penyengat. Saya melihat kuburan para orang tua kita di situ. Jadi langsung, ya sampai saya sholat di masjid. Kemudian saya melihat berziarah ke kuburan, saya berdoa di situ. Mudah-mudahan saya diterima di tanah Melayu. Dan terbukti dengan pernyataan abang kita, saudara kita Pak Udin Pelor bahwa memang perjanjian itu ada. Ya, pada tahun 1961 seperti sampai 1691 yang beliau sampaikan tadi, bahwa jikalau Tuhan kepada Melayu, Tuhanlah kepada itu sangat terkenal dan sebaliknya. Tapi di situ dikunci dengan bahasa barang siapa yang khianat terhadap perjanjian itu, maka dikutuk sampai ke anak cucu. Ini keras nih. Kita ini merupakan suatu generasi penerus dan anak cucu. Makanya ini bukan hanya kita diskusikan, tapi kita harus pertama aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa jangan sampai ada keributan antara Bugis dan Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya generasi muda khususnya dari kita Bugis dan generasi muda khususnya saudara-saudara kita Melayu selalu memegang janji setia ini. Akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal nanti perjanjian yang kita perbaharui di dalam hari ulang tahun PKSS nanti, yaitu seperti Pak Ketum sampaikan, kita sumpah darah. Untuk mengaplikasikan itu. Dan ini akan berlanjut sampai ke generasi selanjutnya, karena ini nanti kita dokumentasikan, kita bikin dalam catatan sejarah. Nah, kalau ini sudah terbentuk nanti, insya Allah maka itu akan tersosialisasi sendiri. Maka inilah yang meminimalisir nanti jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita berdua. Itu harapan saya. Dan kemudian ini kan kita ngomongin Kepri nih Pak Ketua. Jadi kalau kita baca beberapa artikel di media sosial itu, diaspora orang Sulawesi Selatan khususnya Bugis itu memang banyak terkenal dan di Kepri ini. Itu seperti apa sebenarnya bisa apakah karena memang tadi ada tokoh yang 5 bersaudara yang tadi memang itu betul ya? Di samping itu sebetulnya memang dulu para pelaut kita sering melakukan bisnis atau perdagangan antara pulau ya, seperti teman-teman di Nongsa misalnya itu mayoriti orang-orang kita dari Sulawesi Selatan, karena memang orang Sulawesi Selatan ini terkenal dengan pelaut. Hanya memakai layar mereka sampai dari Pulau Sulawesi ke Pulau Sumatera. Nah, mereka selalu bercocok tanam di pesisir, di pinggir pantai.
Karena disitulah dia bisa menambatkan perahu, disitulah mereka bisa bercocok tanam, disitulah mereka menanam pohon kelapa sebagai pertanda bahwa disinilah saya berlabuh. Dan disitu pula pohon kelapa itu bisa dimakan buahnya, bisa diminum airnya, menjadi semacam bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di samping belum ada persawahan apa segala macamnya. Yang kedua, ada karena perkawinan. Yang ketiga, ada karena memang mencari pencaharian dan dilanjutkan dengan generasi-generasi penerusnya. Mereka merasa mereka ada saudara di tanah Melayu ini, mereka datang. Karena memang di Batam ini khususnya di daerah Segantang Lada ini berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Sebagian orang kita juga ada di Singapura, sebagian ada di Semenanjung Malaka. Mereka akhirnya ketemu. Karena kita ini orang Bugis Makassar dan Toraja, apabila ketemu dengan saudaranya di tanah rantau, maka jauh rasanya kita lebih dekat dengan saudara kandung. Karena merasa senasib, kemudian saling membantu. Kenapa orang-orang Bugis Makassar dan Toraja diterima di tanah perantauan? Karena mereka selalu menghormati orang-orang yang ada di situ, termasuk orang yang punya wilayah. Misalnya, ada prinsip kita, kalau kita sudah meminum air yang disuguhkan oleh tuan rumah, maka itu adalah saudara kita. Apalagi kita bisa mencari rezeki di tanah Melayu ini, maka orang-orang Melayu saudara kita. Diperkuat lagi dengan adanya sumpah setia Bugis Melayu. Maka sangat celaka kita orang-orang Bugis Melayu, Bugis Makassar dan Toraja ini mau mengkhianati sumpah setia, mau ribut dengan saudara kita orang Melayu ini. Kita sudah dikasih laluan untuk mencari nafkah, diterima sebagai saudara. Alangkah bangganya kita ini. Ya, tentu ini harus kita balas dengan suatu penghormatan, dan seperti yang selalu kita katakan, kita dahulukan selangkah, tinggikan seranting. Itulah kami di tanah rantau ini. Siap. Oke, menarik sekali. Masih banyak lagi pertanyaan. Sekarang kita balik ke Panglima nih, bintang tamu kita malam hari ini. Panglima, jadi kita orang Sulawesi Selatan, khususnya Bugis begitu, di Kepri ini kita punya kebanggaan namanya Raja Ali Fisabilillah. Oke, jadi itu sudah tahun 2004 dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan beliau berketurunan orang Bugis begitu. Seperti apa tanggapan Panglima soal bahasa yang resmi dipakai Indonesia sekarang ini, bahasa Indonesia, bahasa Melayu begitu, sebagai, dan dia keturunan orang Bugis begitu. Mungkin Panglima bisa sampaikan apa yang bisa sampaikan, karena saya sendiri, saya memang datuk moyang keturunan Bentan Penau. Bentan. Nah, kalau sekarang Bintan, atau Bintan. Dulu namanya Bentan. Bentan. Jadi bahasa yang sakral saat ini adalah bahasa yang diberikan oleh Raja Fisabilillah, orang tua kita, Al-Fatihah, durian beliau dan juga ke Indonesia. Karena inilah mempersatukan yang namanya Nusantara. Kalau beliau seadanya bilang seharus bahasa bunda saya, keturunan saya, mungkin sampai saat ini kita bahasa Bugis. Memang agak susah, tapi alhamdulillah, karena beliau juga pengarang Gurindam 12, ya kan? Ini yang harus dipahami, bukan sekedar hanya Gurindam 12 itu, barang siapa, ya kan? Jadi ada bahasanya, ada lagunya, kan gitu. Ada syairnya, karena syair inilah yang membuat ini khususnya Kepri dan mendunia sampai ke internasional. Alhamdulillah, katanya bahasa Indonesia saat ini jadi bahasa internasional. Jadi bahasa internasional. Di PBB sudah dibahas. Ketika saudara-saudara kita Bugis, dia tidak bangga, ya kan? Tidak bangga dia di tanah Melayu dia dipijak. Dia kan berpijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudaraku adalah Melayu dan aku Bugis adalah saudara kandung Melayu. Suruh pulang tuh. Suruh pulang. Nah, ini harus sejarah. Ketika nanti setelah sudah sumpah setia Bugis, saya berharap
kanda-kanda kami berdua, gaungkan ke tanah Bugis. Anak muda Bugis, ketika kau merantau di tanah Melayu adalah saudaramu. Jangan kau pernah takut. Betul. Jangan pernah takut. Tanpa kau bawa badik, kau akan selamat di tanah Melayu ini. Betul kan? Betul. Dan sama dengan kami. Ketika kami ke Bugis, kami tidak membawa keris. Hanya membawa satu sumpah. Aku adalah Melayu dan aku adalah Bugis. Aku tidak bisa itu. Itu bahasa kiasan yang memang betul harus menyatu. Selama ini kita menunggu. Kapan sih? Jangan hanya, orang Melayu sama orang Bugis, kita tidak sejalan. Ya kan? Tidak ada kita ibaratkan selangkah. Tidak. Kita tetap sejalan dan selangkah. Kan itu harus sama-sama. Harus sama-sama kita melangkah, harus sama-sama kita berjuang. Kan gitu. Beliau kanda-kanda kami yang luar biasa. Ini awal sejarah, saya rasa awal sejarah mulanya titik dari 1991 sampai sekarang ratusan tahun sudah tidak menggunakan, ini harus digaungkan kembali. Betul? Ini harus digaungkan kembali. Jadi saudara kita Toraja, kenapa Toraja masuk ke dalam PKSS? Inilah ketua umum dan ketua DPW pendiri yang bijak. Maka saya tanya, saudara kita Toraja itu di tanah mana? Di tanah Sulawesi Selatan. Saudara kita. Jangan memandang akidahmu, tapi kita nasionalis yang kita gaungkan ke NKRI. Terus bahasa mereka kemarin apa tidak bahasa Indonesia? Bangga tidak? Tadi disampaikan oleh kanda kami, satu perjuangan, salah satu perjuangan itu dia harus diambil dalam sejarah. Nanti dibukukan, disebarkan ke tanah Sulawesi, disebarkan ke tanah luar negeri, Malaysia, apalagi di KPI ini kan gitu. Ini tonggak sejarah bahwasanya siapa yang melawan, ya kan, dia harus berhadapan sama kami, Bugis dan Melayu. Kan gitu. Siapa yang merangkul kami, berarti dia adalah saudara kami. Maaf, ini kadang ada juga yang tak sejalan dengan saudara-saudara kita, ya kan, walaupun dia orang Bugis sendiri, ya kan. Ini walaupun dia orang Toraja sendiri, kan gitu, tak sejalan. Tapi saya yakin pada malam ini dan seterusnya nanti sampai ke titik penabalan, penabalan sumpah setia itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lurus terbaik. Keberkahan. Kenapa? Niat satu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Apa kita harus banggakan? Perbedaan di dunia ini agama, tata, harta, wanita, betul kan? Suku, ras, tapi di mata Tuhan kau adalah manusia kuciptakan paling sempurna untuk saling berganti tangan. Kan begitu. Luar biasa. Ini harus jalan. Saya di sini juga merasa bangga. Merasa bangga sebagai tokoh, ditokohkan sebagai tokoh muda Melayu, ya kan? Saya merasa bangga. Bangkitnya ini harus tegak berdiri. Jadi abang ini sepupu saya kena bawa saya orang Bugis Bone kan? Bang, kalau itu Melayu Bugis, ini sumpahnya, ini suratnya. Jadi dia tuh harus ada bangga kan gitu. Ini yang harus dijalankan dan harus dipatenkan ini supaya yang bergejolak ini tahu, ya kan? Tahu bahwasanya iya benar yang dilaksanakan oleh PKSS tersebut untuk menjadikan persaudaraan itu saling mengikat. Dan maaf, jadi keturunan-keturunan raja-raja di sini, megat-megat di sini, permaisuri yang ada di Kepri ini, mereka bangga bahwasanya ada sumpah setia ini dilaksanakan oleh PKS. Harus didukung gitu loh. Jadi ada sedikit raja berdaulat, ya kan? Raja bertitah. Kan gitu. Itu harus ada. Selama ini kan tak ada orang menganggap raja itu tidak berdaulat, raja itu tidak bertitah. Dengan adanya PKSS ini, raja harus berdaulat dan raja harus bertitah di negeri bertitah. Satu pertanyaan kembali Pak Panglima, Pak Ketum sama Pak Ketua Masrul Amin juga kita beberapa kali kesempatan kita tuh diundang oleh tokoh-tokoh yang ada di Johor, tokoh yang di sana.
dan alhamdulillah sambutan luar biasa ya Pak Ketua ya, Pak Ketua luar biasa, dan juga diundang konjen yang ada di Johor juga di sana dan membahas tentang budaya Bugis yang ada, budaya Bugis Melayu yang ada di Semenanjung ini begitu. Bagaimana? Apakah melihat Panglima melihat ini sebuah satu positifkah atau seperti apa? Mungkin kalau mau memberi satu tips mungkin boleh disampaikan. Saya rasa ini satu positif. Karena kerajaan Riau Lingga ini menyangkut seluruh Johor, Melaka, pusatnya di sini. Kan gitu. Muncullah orang tua kita yang telah tiada raja Ali Fisabilillah nikah dengan seorang putri beri gelar raja. Gitu. Ini harus betul-betul positif gitu loh. Jadi sejarah-sejarah yang dibuat oleh BOC Belanda itu akan gugur dengan sendirinya. Kenapa? Kita lebih percaya apa yang diutarakan datuk kita, ya kan? Ini nah, begitu kita nengok dia tidak benar, tapi apa yang diutarakan orang tua ini dalam sejarah mereka yang laksanakan gitu loh. Kita kan mengikuti, kan gitu. Makanya ketika Sultan Sulaiman, Tengku Sulaiman itu pada raja-raja Riau sampai ke Raja Pulau Riau ini, dulu kita tak tulisan antara Riau dan Kepri. Sekarang terpisah cuma administrasi. Kan gitu, administrasi. Kepri ke Pulau Riau, dulu itu Riau. Raja-raja Riau, ya kan, karena apa saya bilang Kepri, karena ini terpisah dengan administrasi. Itulah dilaksanakan sumpah. Jadi ketika itu terjadi persatuan Bugis, kalau Pak Ketua kemarin disingkat jadi SEA, Celebes International Association. Nah, itu adalah wacana yang akan dibentuk untuk internasional begitu. Berarti ini sesuatu yang positif begitu ya, dan mungkin ada dukungan dari Gagal Hitam pasti mendukung penuh begitu ya. Bismillah. Kami 99% mendukung. 1% saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya tekankan ketika saya kemarin hadir di Monem Bakery, ya kan. Tiba-tiba ada wacana ini gitu. Tidak ada saya siapkan makalah-makalah, tapi Allah tuh menuntun gitu. Juriat saya tuh menuntun bahwasanya ini. Saya itu berbicara tuh dengan sendirian, bukan dengan harus baca ini buku, harus ini kan. Keluar dengan sendiri. Arwahnya masih mungkin apakah saya ini masih ada keturunan kedua ya? Kita tidak tahu. Kenapa? Saya keturunan Bentan. Ketika Megat Sri Rama disumpah oleh Kesultanan Bentan, 7 keturunan kamu tidak boleh masuk ke Johor Lama. Saya dapat sumpahan itu juga gitu loh. Karena sekarang saya sudah ke-8 keturunan, wawak saya kemarin almarhum ke-7, saya sudah ke-8 dari bapak. Tidak apa-apa, berarti sumpah itu sudah habis, kan gitu. Jadi ini harus ditegakkan. Bismillah. Jadi saudara itu, ya kan, harus disatukan lagi, jangan terpecah belah. Kenapa anak cucu kita ini tidak tahu? Berkat PKSS ini muncul sejarah baru, ya kan? Bukan sejarah baru lah, sejarah lama dibarukan kembali, ya, dibarukan kembali, akan digaungkan. Ini sampai ke Sulawesi nanti buku ini. Jadi anak cucu ini, ya kan, mudah-mudahan ini bisa jadi bahasa apa, bisa jadi kurikulum SD, SMP, SMA, bahasa ini loh, ya kan? Ini loh bahasanya. Jadi mereka tuh ada sedikit bangga. Jadi sejarah nanti yang Jawanya bagaimana, ya kan? Yang saudara lain ini harus referensi. Tapi referensi memang Bugis adalah Melayu, Melayu adalah Bugis itu memang sudah tertuang di 1691 itu. Jadi tidak ada dipungkiri. Itu sedang bersumpah itu bukan hanya tulisan, tapi di atas Al-Quran mereka itu. Raja Ali Haji Ibni Raja Ja'far itu bersumpah dengan Tengku Sulaiman itu. Jadi Bugis Melayu tidak bisa dipisahkan. Bisa gitu loh. Bukan hanya darah kita kan dari gitu kan. Al-Quran kita pegang sumpah kita dengan betul-betul itu. Iya. Kalau biasa. Oke. Nah, senantiasa kembali lagi. Saya kembali ke Pak Ketum. Jadi ini Pak dukungan yang kuat juga nih Pak Ketum. Gagal Hitam nih. Jadi rencana Persatuan Bugis Makassar Toraja ini akan dibentuk seluruh dunia secara internasional.
ada satu dukungan yang kuat. Alhamdulillah, jadi memang niat kita sudah jauh sampai duluan baru kita lakukan ini. Jadi niat dari awal memang kita ingin membuat bahwa kenapa kita ukir sejarah bahasa Indonesia ini, kenapa jadi bahasa nasional, dan ditandatangani pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 oleh Presiden Soekarno. Waktu itu belum presiden, masih founder bangsa lah ya. Jadi bahasa Melayu diangkat ini karena berbagai pertimbangan ya. Dan juga ada masukan daripada para penjajah, termasuk juga Belanda, diminta pendapatnya saat itu Jepang. Dan dituangkan dalam buku kalau nggak salah Frank Lingui, tapi bahasa Indonesia Liga gitu. Karena pusat kerjaan di situ kan, Lingga Franca kalau nggak salah. So saya nggak salah ingat. Lingga Franca dan dituangkan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Melayu ini bahasa Indonesia. Betul juga kata Dinda tadi di Pelor. Seandainya disepakati saat itu bahwa bahasa Bugis jadi bahasa Melayu di sini, tentunya bahasa Indonesia mungkin bahasa Bugis semua kan? Tabe. Ya, itu. Dan ini suatu kebanggaan. Iya, pasti. Tentunya kita harus menerawangkan jiwa kita ini bagaimana saat itu leluhur kita Melayu, leluhur kita terawangkan ini jiwa kita ini. Bagaimana mereka dengan ilmu antropologi, mereka berlayar dari sana membaca bintang-bintang dan iklim bumi, mereka bisa sampai ke sini dan menanamkan cara budaya adat istiadat, kemudian memperkenalkan cara berdagang. Karena orang kita dari Bugis, Makassar, Toraja ini cara berdagang ini kan dapatkan dari daratan Cina Yunan, sesuai ke kerajaan Cina di Wajo kan. Nah itulah nilai-nilai berdagang mereka bawa ke sini. Jadi ini tentunya membuat kita sebagai anak-anak cucu cicit mereka sampai ke sini nih, kami bangga, sangat bangga. Dan untuk itu kebanggaan kami ini kita harus tuangkan, kita harus keluarkan ini menjadi suatu kepentingan publik, bahwa ada sejarah di negeri Melayu ini yang dulunya disepakati antara Bugis dan Melayu itu tahun 1691, dan itu setelah itu tenggelam hingga saat ini. Dan itu mungkin Pak Ketua semua kita tahu bahwa dari Cela, dari Marewa, dari Manambung ya kan, sampai juga ada perjanjian Bugis Kutai juga ada ya kan. Nah, biarlah orang Kutai nanti yang angkat itu kan. Kami angkat ini sini dulu kan gitu. Biar Bugis Kutai yang angkat nanti, mudah-mudahan ini sampai ke sana dan mereka angkat juga itu, dan bagaimana nenek moyang kita. Dan saya pribadi dari hati paling dalam, kita berada di negeri Melayu ini tetap kita menjunjung tinggi saudara-saudara kita yang Melayu, dan kami tidak akan pernah berseberangan dengan saudara-saudara kita dari Melayu. Kenapa? Kami mengerti nilai-nilai perjuangan itu, betapa berat dulu leluhur Bugis, Makassar, Toraja, atau leluhur daripada Melayu, mereka mengangkat sebuah keris atau badi atau parang untuk mengusir penjajah itu tidak mudah. Dan kita datang sekarang, apakah kita mau berperang lagi? Kan tidak mungkin. Nah itu tentunya bibit-bibit inilah kita akan wariskan kepada cucu kita ke belakang di tahun 2025 ini. Dari tahun 1691 dengan tahun 2025 ini berapa ratus tahun. Nah, kita lah dari para tokoh-tokoh Melayu, para pendiri PKSS ini harus bersepakat. Kita angkat ini dan kita tuangkan biar dunia menonton bahwa ini ada perjanjian yang diangkat kembali yang sudah lama tenggelam. Artinya, kenapa begitu? Karena kita oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang mendunia. Bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa Melayu ini, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional yang di bawah 10 lah. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, Inggris Amerika, Inggris London, mungkin nomor 5 bahasa Melayu ini. Bahasa Indonesia ini sudah ditandatangani PBB sebagai bahasa internasional. Apa kurang bangga kita? Sekiranya lebih lagi Pak Ketua yang kayaknya ada catatan itu di sampingnya sebelum saya tanya beliau pertanyaan. Saya hanya ingin membacakan satu bentuk komitmen atau ikrar atau sumpah setia Opu dari Marewa kepada Sultan Sulaiman Badur Alamsyah Ibni Sultan Abdul Jalil. Akulah yang di pertuan muda yang memerintahkan kerajaanmu.
Barang yang tiada suka membujur di hadapanmu aku lintangkan. Artinya ini bentuk komitmen kesetiaan. Itu ya. Ya kan? Nah, dengan sumpah setia seperti kesetiaan ini tentu menunjukkan suatu komitmen. Ini juga harus kita gaungkan. Jangan hanya sumpah setia saja yang kita gaungkan. Jika Tuhan kepada Bugis, Tuhanlah kepada Melayu. Jika Tuhan kepada Melayu, Tuhanlah kepada Bugis. Nah, ini juga penting. Di samping itu nilai-nilai Gurindam 12 seperti yang disampaikan tadi abang kita panggil abang kita lah sebagai satu bentuk penghormatan atau beliau lebih muda daripada kami, tapi sebagai bentuk penghormatan orang Bugis Melayu, orang Bugis Makassar dan Toraja itu tidak pernah memanggil nama tok atau nama saja kepada siapapun termasuk kepada adik-adiknya. Ketika kita memanggil beliau, kita walaupun kita lebih tua kita manggil abang. Itu Begitupun sebaliknya, itu adab kita. Adab kita untuk saling menghormati. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa mudah-mudahan ini terrealisasi, bukan hanya di podcast ini kita sampaikan, ya, tapi kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, adik-adik kita, daeng-daeng kita yang ada di tanah rantau ini. Khususnya ada kasus di Lingga. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Bagaimana menyikapi? Saya tidak pernah mau dan tidak pernah mendengar ada cerita antara Bugis dan Melayu itu ribut. Hanya masalah kepentingan. Kalaupun ada terjadi itu personal to personal. Nah, kalau personal to personal, mari kita para tokoh duduk dan kalau perlu kita turun ke tempat kejadian untuk memberikan pemahaman. Kamu itu ribut dengan saudaramu sendiri. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan suku lain saja bisa kita selesaikan, apalagi dengan saudara sendiri. Nah, kalau ini terjadi dan bisa kita selesaikan, maka saya yakin bahwa gaung daripada sumpah setia Bugis Melayu akan terangkat kembali. Teraplikasikan juga. Teraplikasikan kehidupan sehari-hari. Iya, jadi masuk dari tadi Pak Ketua sudah menyinggung soal ada beberapa isu tadi yang baru-baru ini di Lingga ya. Iya. Di Lingga itu dan memang ada beberapa pemberitaan menyerempet tentang suku-suku begitu, akhirnya tersekat ke kota-kota kan begitu dan Pak Ketua sudah menyikapi itu, artinya tidak boleh begitu ya sebelum bahkan berniat mau datang ke sana tadi begitu atau saya tinggal menunggu waktu saja. Saya sama Pak Ketua justru akan berangkat ke sana untuk menyelesaikan. Tapi mungkin kabar terkini bagaimana Pak Ketua? Apakah sudah kabar terkini ada beberapa pihak yang sudah melapor ke pihak yang berwajib dan ini sudah diproses secara hukum. Cuma di lapangan mereka masih sering saling apalagi namanya nih membanggakan lah, saya dari Bugis, saya dari Melayu. Apa sih yang kamu banggakan? Seperti sebagai Bang Udin Peror tadi menyampaikan bahwa janganlah ego sektoral dikedepankan, ego kesukuan dikedepankan. Kita toh bersatu. Nah, kalau kita berhasil menyelesaikan ini dengan istilah hukumnya restorasi justice, RJ, kita tudasi pulung, kalau orang-orang di sini bilang kita duduk sama-sama untuk bermusyawarah mufakat dan ini bisa selesai, maka Bugis Melayu akan naik. Iya. Jadi sebagai terselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai tokoh di Kepri yang ketua wilayah yang ada di GPKS sendiri, berarti mengharapkan bahwa ini tidak sampai ke ranah hukum begitu. Iya. Jadi kalau bisa duduk sudah sipulung, biar bersama kita aplikasikan sumpah setia Bugis Melayu yang tadi yang pernah kita sering dengar begitu ya, jangan-jangan mereka nggak pernah dengar barangkali ya, mudah-mudahan setelah ini biar dia lebih sering mempelajari begitu. Mungkin ada tambahkan lagi sedikit mungkin. Jadi pada intinya adalah ketika mereka bisa mencermati dan bisa menyerap bahwa hakikat atau inti daripada sumpah setia itu, maka saya yakin tidak akan mungkin ini bisa terjadi. Tapi ketika dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mempelajari, apalagi mencermati isi atau hakikat yang terkandung di dalamnya itu, maka secara gampang mereka akan berselisih di lapangan. Saya pikir itu tugas kita untuk mensosialisasikan ini, kemudian kita akan memberikan pemahaman. Ini loh hakikatnya. Jadi tidak penting ada Bugis, ada Melayu di situ di bahasa Bugis membanggakan itu penting begitu. Karena ini satu gitu. Jadi percumanya kalau ini masih ada yang begini-begini begitu ya. Oke, menarik sekali sih banyak dan mudah-mudahan jadi pembelajaran nanti bisa ditonton juga sama yang masyarakat di sana. Insyaallah. Iya. Kita balik ke Panglima. Sekarang ini Panglima. Jadi saya masih generasi milenial. Milenial itu artinya masih ada lagi di bawah Gen Z yang sekarang penguasa media sosial sekarang aktif sekali begitu.
Dan banyak juga pendatang, khususnya di Kepri di Batam ini banyak pendatang yang mereka tidak tahu di sejarah begitu ya. Boleh tidak mungkin menjelaskan lebih secara mudah atau gampang bagaimana sih harusnya sebenarnya milenial atau sama Gen Z ini harus mengetahui bahwa Bugis dari Sulawesi Selatan itu dia bukan pendatang tapi tuan. Banyak tidak tahu nih, bahkan Melayu sendiri juga banyak yang tidak tahu generasi milenial sama Z ini. Bagaimana sih? Baik. Saya sebelum jelaskan itu, saya kembali kepada rekan kami yang di kasus Lidah. Mereka itu tidak mengerti bahasa duduk sama rendah, berdiri sama kita sepakat dulu situ ya. Mereka tidak mengerti sebenarnya. Seharusnya ini bukannya masalah suku. Iya, ini masalah personal. Gitu loh, dibawa dengan masalah suku. Coba tanya, yang mengaku Bugis, mamanya siapa? Yang mengaku Melayu, bapaknya siapa? Iya. Itu di sana tuh tanah kesultanan Riau Lingga yang dijaga, sambil bangga mereka. Ya kan? Jangan hanya antara Bugis dengan Melayu ini ada kelompok-kelompok nanti yang mengisukan seolah-olah Bugis Melayu ini akan berperang, akan pecah. Tidak mau, ya kan? Ini yang harus kita pahami. Betul. Gitu loh. Silakan kalian mau nak berperang, silakan berperang, nak bergasak. Tapi jangan kalian membawa salah satu suku itu. Karena bangsa kalian, bangsa Melayu, satu darah kalian. Antara Bugis dan Melayu ikut sumpah serapah orang-orang tua dulu gitu loh. Ini yang harus dipahami. Karena ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok, ya kan? Akhirnya muncul bahasa-bahasa, aku Melayu, aku Bugis, aku Melayu, aku Bugis. Sedangkan yang Melayu ada orang Bugis, sedangkan yang Bugis ada orang Melayu. Kan begitu. Jadi ini yang timbul wacana seolah-olah ini akan perang antara Bugis dan Melayu. Saya tekankan kalau mereka perang, saya akan ke Lingga juga. Saya berdiri ke tengah-tengah. Jangan bawa ini masalah suku antara Bugis dan Melayu. Kita cukup gaungkan ini, Bugis Melayu itu adalah saudara, ya kan, walaupun bukan sekandungan, tapi saudara di akidah itu bersumpah di dalam Al-Quran. Kan gitu. Kalau masalah gen milenial, ini banyak tidak tahu. Ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan nanti berkat dari kande-kande kami ini, dari PK SS ini yang harus digaungkan. Kita rangkul adik-adik milenial, adik gen, mereka akan memainkan di media sosial bahwasanya ini loh, jadilah kalian tuan, bukan kalian harus dipertuan. Jadilah kalian pemilik tanah ini, ya kan, bukan kalian pendatang. Kan gitu. Tegaklah kalian dengan ucapan Bismillah. Tegaklah kalian bersama-sama dengan jalan Bismillah. Ingat, ketika kalian satu yang roboh, ya kan, kalian harus menyangga yang satu. Satu yang terjatuh, kalian harus merangkul yang terjatuh itu untuk tegak berdiri. Jangan kalian biarkan, kecuali kalian sudah dipanggil yang kuasa. Kan gitu. Jadi anak-anak dari gen milenial dan gen milenial harus tahu. Nah, di sini, di mana tembunimu dilahir, berarti kau bukan orang Bugis, kau adalah Melayu. Di mana tembunimu ditanam di sini, kau adalah orang Melayu, ya, bukan kau, aku orang Bugis, tapi kau adalah Bugis dan Melayu, Melayu adalah Bugis. Itu sumpahnya, ya. Tapi kita tidak bisa harus melupakan dari mana asal usul kita juga. Walaupun kita berdarah Bugis, Sulawesi, ya kan, tapi tetap sumpahan itu ketika kau di sini, kau menjadi orang Melayu. Kan gitu. Ketika kau di sini, kau sudah disumpah nak, dari apa terdahulumu, kau adalah satu. Ketika kawanmu Melayu itu tersakiti, kau juga harus sakit. Ketika mereka susah, kau harus membantu ketika kau lagi senang. Sebaliknya seperti itu. Jadi Bismillah, ini harus tegak lurus. Lingga itu hanya riak-riak. Jangan sampai sumpah setia Bugis Melayu ini tercederai. Betul. Nah, terpercik kata orang Melayu di Lingga itu. Biar hukum jalankan gitu. Nah, ketika LJ mereka tidak mau, ayo mau apa? Hukum adat yang harus kita laksanakan. Tetua-tetua di sana ada, kan gitu. Ini harus digerakkan. Kadang riak-riak ini yang membuat nanti menjadi bumerang. Biar kita hilang satu, tapi 1000 yang kita hilangkan. Gitu loh.
Tapi ada yang menarik tadi. Jadilah Tuhan, jangan dipertuan. Ya. Maknanya dan Maknanya. Jadi tuan. Jadi Kalau tuan. dipertuan Jadi kita dipertuan. ibaratkan hanya sebatas Perintah begitu. Iya. Kalau dipertuan itu maksudnya diperintah begitu ya, Iya. tuan. Jadi tuan begitu. Jadi tuan. Jadi Tuhan Jadi kalau tuan. dipertuan diberi gelar. Diberi gelar. Diberi gelar. Tapi kalau jadi tuan, Tuan rumah sendiri. Rumah sendiri. Tujuan Anda berada di sebelah iya. kanan. Jadi saya ke Pak Ketum lagi kembali nih. Pak Ketum, jadi saya tuh melihat Pak Ketum ini semangat sekali ya di PKS sendiri, kayak hampir dengan daya upaya itu merangkul semua. Salah satunya mungkin Kanda Udin Pelor yang berhasil, tidak berhasil, tapi maksudnya sudah bersama kita di sini malam ini, dan juga beberapa kita tarik ke Papua, wah, ujung di timur sana ya, dengan sekolahnya Pak Ketum. Bagaimana melihat perkembangan PKS sekarang yang merasa puaskah, atau mungkin masih banyak hal mesti dilakukan? Dilakukan. Kalau bicara puas, kita ini nggak ada titiknya. Karena Newe itu tadi. Iya sih. Saya berangkat ini bukan karena sendiri ya, karena ada Dewan Pendiri. Oh, iya. Seperti kita sepakati bahwa Ketua Dewan Pendiri ada Bapak Adi Masuk itu sendiri, dan amanah ini kan berat. Ya. Sebagai Ketua Umum itu bukan Ketua Umum biasa loh. Nasional ini berat sekali. Dan itu mungkin yang bisa merasakan ini orang tertentu aja, begitu beratnya jadi Ketua Umum itu kan. Saya harus berpikir bagaimana PKSS ini bisa mendunia. Misalkan nasional aja dulu. Nasional sudah mulai terkenal ya, Pak Ketua. Untuk mendunia ini, saya pertama langkah saya dulu termenung di sini. 2 hari saya di sini. Pagi malam. Saya harus cari strategi. Karena ini adalah suatu paguyuban yang baru, tapi di segala tanggung jawab besar tentang Bugis dan Melayu. Saya harus datang dulu ke sarangnya di mana, tapi bukan Indonesia. Saya harus tembus dulu minimal Johor kan? Iya. Saya tanya teman-teman, hubungi Johor sama Selangor. Ya. Kita mau dapat tilas ke sana. Alhamdulillah diterima dengan baik kan? Sama beliau kami berangkat diterima dengan baik. Walaupun itu dengan capek lelah luar biasa, namun karena niat tadi, Newe itu kita bahwa kita akan bersaudara dengan perjanjian itu tadi, kami harus buka. Kami datang jumpai datuk-datuk di Johor. Kemudian ke Selangor jumpa dengan tantenya Datuk Ibrahim, Raja Selangor. Dan kemarin juga kita datang diundang di Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru. Kita komunikasi, kita luar biasa loh. Di RRI itu podcastnya Pak Prabowo itu cuma 600.000 Bapak Presiden. Tapi podcastnya PKSS 2,2 juta yang nonton. Itu tanda Allah juga selalu terlibat dalam gerakan kita ini. Begitu mendunia, itu kan 2 juta lebih orang nonton tuh di RRI, live di RRI saat itu kan. Ini suatu hal yang positif. Dinda, Pak Ketua, kita harus bangga. Capek itu terobati karena ada hasil. Terus balik dari Selangor, dari Johor, 1,5 hari istirahat di Batam, kami terbang lagi ke ujung timur Indonesia, mau lantik lagi di negeri Papua itu kan. Dan alhamdulillah PKSS diterima. Bahkan Bupati Papua itu bangga. Ada orang dari Sulawesi datang, pusatnya di dekat Singapura katanya, datang terbang ke sini jauh-jauh melantik. Untuk apa orang itu datang melantik ke sini? Untuk merdeka kah? Untuk apa kan kita nggak tahu gitu. Tapi tadi saya memang saya melibatkan semua instrumen. Saya laporan ke pihak kepolisian, saya laporan ke pihak Tentara Nasional Indonesia bahwa ini PKSS begini. Saya laporkan dulu supaya tidak ada kesimpang siuran tentang bagaimana PKSS itu menuju ke Papua. Apakah ada menyokong pergerakan? Kami tidak ada. Kami NKRI harga mati, kami nasionalis, kami berdiri di kota Batam, tapi kita punya Indonesia. Kita berangkat dengan tadi bahwa bukan Bugis, bukan PKSS saja yang berangkat ke Papua, ke Selangor, tapi kita dengan Bugis Melayu, bagaimana kita besarkan dan bareng-bareng kita duduk. Ada masalah, kata Pak Ketua, ayo kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, selesai masalah. Kalau bisa permasalahan di Lingga itu dan yang akan datang, tidak usah sampai ke media hukum, cukup dengan hukum adat kita terapkan, udah cabut dari pelaporan LP polisi itu misalkan, supaya ini tidak ada ketersinggungan, supaya ada orang tua-tua kita yang nanti kita akan angkat, kita nobatkan jadi orang tua-tua nanti prasyarat harla nantinya, insya Allah kita dengarlah petua-petuanya. Itu yang penting, tidak usahlah kita
saya lapor polisi. Nah, ada yang kita pakai acara leluhur kita ini macam mana semua selesai, perang lawan Belanda, lawan VOC, lawan Portugis selesai kok. Masa kita bersaudara bertemu? Selesai di meja duduk ngopi, sudah kita bakar rokok, udah selesai itu dengan apa, dengan tembakau beres lah. Saya kira begitu. Dan saya memang kalau bicara semangat ya, alhamdulillah di usia-usia usur begini semangat saya tetap muda dan tidak pernah akan surut kalau saya berbicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini milik kita bersama, tidak ada milik mayoritas, tidak ada yang nihil untuk minoritas. Semua sama berkedudukan di mata Tuhan dan sama berkedudukan di mata hukum. Equality before the God, equality before the law. Itulah bahwa kita bersama-sama di bangsa ini. Ayo, karena leluhur kita dari Oku, dari Lima datang ke sini bagaimana, terus kita dari Pontian kemarin ketua, itu malah berdiri sendiri, khusus Bugis Wajo, berdiri sendiri. Jangan dia cerita, kalau kita dulu di sana kan podcastnya panjang ya, Sampai rumah adat pun ada. rumah adatnya ada, tidak mau gabung Bugis lain, dia Bugis Wajo aja. Agak lain juga ini, agak lain. Jadi inilah ini kekayaan apa budaya kita. Itu tadi berbeda-beda tapi tetap satu jua kita. Tidak boleh membedakan antara misalkan kita Bugis Melayu nantinya sudah besar di apa ya, di Sejoli, Singapura, Johor, Rio, Liga ini kita udah besar nantinya, kita tidak pernah akan menyampingkan. Maaf, persatuan Bugis Melayu nanti ini terjadi internasional, kita tidak akan menyampingkan suku-suku lain. Ayo kita tetap bersama, mari kita bangun bangsa yang bersama. Berdiri sama istri. Apalagi kalau pribadi saya sebagai anak tempatan Kepri, karena menggaungkan, kami juga merasa bangga. Ini loh dari Kepri loh, ya dari Kepulauan Riau loh, bahasa yang kita pakai sekarang. Maka dari Kepulauan Riau ini juga PKSS ini berdiri. Ini keberkahan. Jadi orang luar negeri Papua tahu Kepri-nya ada di sini. Kenapa? Berkat saudara-saudara kita Bugis. Bukunya nanti sampai ke sana. Oh, insya Allah. Wah, ya kan begini. Mudah-mudahan kalau pas Allah beliau yang perwakilan sana bisa datang. Insya Allah. Ini loh, sumpah setianya. Jadi ada kebanggaan. Makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ juga lah di mana kita saudara itu ada. Betul kan? Saya bangga sama kader-kader kita ini dan para pengurus yang untuk PKSS ini untuk menggaungkan bahwasanya ini ada. Dari sinilah lahirnya bahasa Indonesia dan bangga kita. Saya lihat itu di waktu ngopi sore ada satu Papua asli, muka beliau, muka apa dalam ke Bugis. Jadi kami bahasa Bugis ini, tiba-tiba dia muncul. Dan iya tuh, oh gila semua. Mana bahasa Bugis ya? Ini kan semua. Untuk kita berbicara dalam keadaan positif terus kan, andai kan mau negatif, pasti dia berbeda ini. Namanya Andi Gunawan. Andi Gunawan, orang Bugis, muka asli Papua. Tapi kita cerita bahasa Bugis, saya bilang, ya Ogi betul nasib. Luar biasa. Kaget juga saya ngomong. Betul. Coba kita bahasa negatif, kan tidak kuat. Itulah saya bilang ini. Kita nggak bisa nyangka ya kemajuan itu harus sudah terlalu tinggi. Nah, Ya, alhamdulillah. dari segi budaya, santun Melayu, Bugis, bagaimana Bugis itu semboyan nenek kita kan, tidak boleh ada tetanggamu yang lapar. Ya. Sekalipun kau cuma punya beras misalkan cuma setengah liter, kau bagi dua sama tetanggamu. Kalau ada seperempat liter, kau bagi lagi ke tetanggamu yang kelaparan. Itulah semboyan kita sebagai orang Bugis. Makanya dimanapun kita dengan Melayu ini hampir sudah sama terus. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Itulah yang saya sampaikan tadi. Ketika ada saudaramu susah, bantu. Ketika kau punya kelebihan, begitu juga kebaikan. Nah ini memang sudah tertuang sumpah, ibaratkan petua dari orang tua itu kan sumpah juga yang harus kita jalankan. Kan itu sumpah, petua, petata, petitih. Kan? Ini yang harus apa? Kita terpatri. Dimana makanya adat bersendi ya. Kalau kita adat bersendikan syarat bersendikan kita mulut bersendi. Ya. Kalau ketika sendi kita sakit lumpuh ya. Betul. Kalau orang Padang adat bersendikan syarat bersendikan kita mulut. Kita di sini orang Bugis, orang Melayu sini adat bersendikan syarat bersendikan kepada kita mulut. Maka kita harus sama-sama Bismillah.
Innama amru idza arada sadaya kula kun fayakun. Saya yakin kun fayakun PKS kesini akan tegak berdiri. Amin. Ya kan? Menggaung tanah bunda Melayu ini untuk dikenal seluruh dunia. Ini loh yang harus kita jual ke dunia, bahwasanya adat istiadat kami di sini saling menyatu. Tak ada beda. Adat istiadat kita tidak ada beda kan? Kenapa? Syarat kepada Al-Quran itu tetap diikuti. Potong rambut, kita baca Al-Berjanji, ada kita Al-Berjanji, kan gitu kan. Tepung tawar bugis pun ada tepung tawar. Apalagi yang harus kita bedakan? Tepung terigu pun ada. Ada juga Pencaksilat. Ibaratkan tali pagar, pantun, petuah, Ya, semua. Cuma bahasanya aja yang dibedakan. Setelah menyatukan bahasa Melayu ini, ya kan, ke bahasa Indonesia, kita bersatu. Apa bedanya kan? Ya kan? Adat istiadatnya kita tidak ada berbeda. Cuman bahasa adat istiadat itu aja yang berbeda, kan? Inilah harus bersatu. Oke, saya bilang tadi, ketika kau tegak, kau sama-sama tegak. Ketika jatuh, kau rangkul saudaramu. Ya kan? Ketika saudaramu berjalan, ya kan, tidak lurus, kau harus rangkul dia untuk berjalan dengan lurus. Kan itu. Jangan kau banggakan dengan dirimu, ya kan? Tapi kau banggakan, ini loh keluarga, ini loh saudaraku, ya kan? Tak ada kita berbeda dengan apa? Dengan akidah sama saudara kita yang mana? Yang Toraja. Kau adalah saudaraku karena kau berdiri di tanah Sulawesi. Kan gitu. Perbedaan apa kita? Itu saya bilang agama, tata, harta, wanita, pria, ya kan? Suku, ras, itu yang berbeda. Tapi Tuhan bilang kau itu manusia ini ciptaan yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Untuk apa? Saling merangkul. Kita nih NKRI kan? Ya betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saudaraku yang Sulawesi, kau harus menjadi tuan di negerimu, jangan kau sesekali dipertua. Oke, siap. Itu. Saya mau lagi kembali ke Pak Ketua Haji Masrul. Ini kan pusatnya PKSS ini terletak di Kepulauan Riau nih. Jadi ini merubah mindset. Selama ini kan kalau ada sebuah organisasi atau paguyuban itu selalu mereka harus di Jakarta, harus di ibu kota negara begitu. Dan ini kan Pak Ketua, mungkin Pak Haji Masrul juga berulang-ulang kali juga sampaikan itu bahwa kita ubah mindset itu. Kita bikin pusatnya di KPRI ini. Seperti apa harapan mungkin kayak kenapa mesti harus di KPRI? Apakah tidak nanti akan pindah ke pusat juga bila atau di ibu kota begitu? Jadi tanah Melayu ini adalah tanah bertuah. Ya. Di samping cikal bakal bahasa Melayu menjadi bahasa nasional, bahasa internasional bahkan. Kemudian di sini juga lahir pada para pejuang kita yang dari Bugis, Makassar dan Toraja. Kemudian juga ada Gurindam 12 yang luar biasa. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengcombine satu program kerja antara lembaga adat Melayu dengan PKSS supaya dalam hal bersosialisasi dengan masyarakat kita, warga kita, inilah Bugis, inilah Melayu, mereka bisa bersatu untuk menggelar satu program kerja. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah barang siapa yang tidak mencintai sejarah maka dia tidak akan maju. Perlu kita adakan napak tilas. Kedua penyengat kita ramai-ramai ke sana supaya menimbulkan jiwa heroik, jiwa historis, ya, melihat para pendahulu kita, ini loh kuburannya, ini loh masjidnya, ini loh kerajaan-kerajaannya dulu. Dulu penyengat itu kerajaan juga, Ya. jangan sama. Bahkan ada benteng juga di situ. Ada benteng. Nah, kalau kita sudah melihat itu, maka rasa patriotisme kita akan lahir. Rasa heroik ini akan kembali muncul semuanya. Nah, kalau itu dikenang dan bisa kita sosialisasikan ke bawah, maka saya yakin generasi muda tidak akan mengkhianati sumpah Ya. Melayu. Jadi mungkin Pak Ketua mungkin setuju, mungkin kalau saya balik lagi ke milenial sama Gen Z nih. Jadi kan jumlah mereka tuh banyak Pak Ketua, Ya. lagi Bugis Melayu khususnya begitu. Kalau saya melihatnya memang masih mereka tuh banyak tidak teredukasi dengan soal sumpah setia tadi di bawah Bugis itu adalah Melayu, itu adalah Bugis begitu. Mungkin Pak Ketua spesifik singkat bagaimana cara mensosialisasikan itu ke Z, ke milenial ini? Justru saya melihat pendatang yang datang
dari tanah Sulawesi ke tanah Melayu, Iya. itu yang lebih paham dan lebih mengerti karena mencari sesuatu. Iya, baru datang sini. Tapi justru orang-orang yang sudah lahir di sini, ya, mana banyak yang lebih tidak tahu. Dia tidak tahu sumpah setia itu. Dia tidak tahu kalau penyair itu pesan gereja. Dia lahir di sini loh. Sama dengan misalnya anak saya nih, dua-duanya udah lahir di sini. Iya. Kemudian tahun 1691 sudah berapa turunan itu? Ya, banyak. Yang lahir di sini. Iya. Nah, ketika kita diskusi, mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Kami yang pendatang yang dari sana, Mana dia tahu? karena kita mencari, kita penasaran. Itu dia bilang, loh, di sini pendahulu pun pahlawan nasional loh, Raja Ali Haji loh. Siapa itu Raja Ali Haji? Oh, turunan di Marewa, di Celak, di Manambu. Siapa itu di Celak, di Manambu? Oh, orang yang membantu pada saat zaman perang dulu. Mereka datang berdagang di sini, kemudian membantu perjuangan di sini. Kemudian ditabalkan menjadi Tuan Raja Muda dan lain sebagainya. Bahkan semua nama-nama raja yang di depannya, yang khususnya Melayu kepulauan ini, Riau kepulauan ini, adalah pasti turunan Bugis. Iya. Itu kan kita bangga dong. Kita bangga dong. Nah, ini yang perlu kita perkenalkan Ya. pada genset milenial semua, bahwa kamu itu tuan di negeri Tuan sendiri, itu, tuan bukan di- di pertuan bukan di seperti pertuan. yang Bang Udin sampaikan tadi. Saya pikir itu. Oke, luar biasa. Kita udah hampir 1 jam begitu. Ya, kita nanti masih banyak lagi, dan Panglima sering-sering datang ke sini Ya. menyampaikan barangkali tentang budaya-budaya Melayu sendiri, serta sama buku itu sendiri juga. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada yang mau disampaikan pada penutup. Dan kita kebetulan mungkin dalam beberapa minggu depan kita ada harla 1 tahun di PKSS, mungkin sekaligus mungkin ada harapan atau Ya, penutup, saya sampaikan juga yang tadi karena saya bilang, kenapa tidak di kantor pusat? ya. Karena di mana Tembuni Nah, itu masuk ke situ ya. Raja Ali di sini. Iya. Saya rasa kalau di pusat mungkin tak menggaung seperti ini. Iya. Sama dengan kami gajah hitam, lahir di sini tapi bisa keluar daerah, di rumah, ya kan, di mana ada kita, gitu loh. Nasional juga, satu-satunya organisasi daerah yang nasional juga, gitu. Oke. Ini akan kami gaungkan. Kenapa? Anggota-anggota kita di Riau di mana, di Jambi di mana, toh ada di orang kita Bugis. Ini loh sejarah, kan gitu. Jadi yang saya sampaikan sekarang kepada kader-kader kami pengurus, biarlah riak air itu bergelombang, biarlah langit itu bergemuruh, tapi PKSS tetap tegak berdiri untuk melaksanakan sumpah setia Bugis Melayu. Wow, luar biasa. Itu sebenarnya. Jadi jangan sampai gara-gara riak yang kecil ini seolah-olah bergelombang yang besar, ya kan? Jangan gara-gara riak yang kecil ini seolah-olah gemuruh itu akan turun hujan. Yakin Bismillah. Ketika kita lulus, gelombang sebesar apapun akan kita tempuh, ya kan? Kun fayakun, Allah akan melindungi kita. Kenapa? Saya yakin kepada diri saya yakin kepada Allah. Kader-kader kami berdua ini dan pengurus yang lain dapat mempersatukan sejarah yang selama ini terkubur, sejarah selama ini tidak bangkit, akan bangkit dan menggaung. Itu saja. Wah, luar biasa. Mungkin tadi juga ucapannya juga mungkin kita ada ucapan mungkin soal harga kita 1 tahun kan mungkin ada Baik. ucapan. Saya mengucapkan selamat harlah 1 tahun kepada PKSS. Semoga PKSS tetap jaya, bukan hanya di tanah Bunda Melayu di mana lahir di sini, tapi di nasional bahkan di internasional. Tegak berdiri, satukan tekad, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Jaya jaya PKS, jaya jaya. Iya. Oke Pak Ketum, terakhir. Artinya ini bahasanya saudara kita Bang Udin Pelori, inna ma'amru Tidak ada sekian. ada pelori kun fayakun. Ya. Jadi kita bangga. Ya. Jadi mungkin sebagai Dewan Pendiri PKSS ini kita tidak mengambil juga tokoh-tokoh dari Bugis Makassar Toraja jadi ketua PKSS. Mungkin insya Allah Pak ya. Mungkin dari Melayu. Oh iya. Kita silakan mau jadi ketua DPW, ketua DPD silakan. Ini ungkapan yang baru ini. Nah, kita dengar nih. kita akan rumuskan dulu di Iya, Dewan iya, Pendiri. iya, iya.
mudah-mudahan diterima dalam Dewan Pendiri. Saya nggak bisa memihak. Iya, Itu tidak perlu dirumuskan karena memang darah ada. Wah, berarti udah langsung ya? Udah langsung ya? Waduh, selamat. Siap-siap dipanggilnya. Siap-siap, maka ketua DPW nanti ke depan ketua DPP juga bisa dari saudara kita yang lain. Iya. Ya? Karena kita mau dulu daripada Wisma itu tadi. Nah, inilah yang kita renungkan bersama. Jadi closing statement ya. Sebagai Ketua Umum PKSS malam ini saya bangga didampingi oleh Bapak Ketua DPW dan juga Ketua Pendiri PKSS dan juga saudara saya Bang Budin Pelot. Kita terima kasih banyak karena dalam hal setiap langkah kita selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Allah selalu membuat kemudahan dalam setiap permasalahan. Nah, tentunya ke depan saya berharap karena tanggung jawab saya sebagai Ketua Umum PKSS ini sangat besar dan bebannya juga sangat berat, namun berangkat dengan hati yang ikhlas, dengan keberanian tegak lurus saya kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKSS, maka saya bekerja dan berbuat demi PKSS. Saya tidak akan menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKSS dalam melangkah dan bersikap dan berbuat demi PKSS. Oke, itu terakhir. Terakhir pesan dulu kepada saudara-saudara saya yang lagi ada masalah di Lingga. Saya ingin sampaikan bahwa kalian adalah bersaudara. Kalian bukan orang lain yang tua kita tuakan, yang muda kita anggap sebagai adik. Antara dua adik beradik ini harus selesai dengan cara-cara yang bijak dan elok. Jangan pernah berselisih karena kepentingan. Mari kita saling berangkulan untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu closing statement saya adalah suatu kebanggaan kepada saudara kita yang khususnya Bang Pelor. Mungkin beliau tidak sekedar hadir di sini, tentunya sudah mendiskusikan dengan para petinggi, terutama saudara-saudara kami, abang kami, orang tua kami dari Lembaga Adat Melayu. Jadi beliau hadir dengan representatif sebagai orang Melayu. Dan menyatakan bahwa kita dianggap saudara dan memang kami saudara. Kita bahkan tidak dipertuan, bahkan kita dikatakan tuan negeri sendiri. Ini tentunya suatu perasaan haru. Saya sampaikan suatu perasaan haru. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan kepada generasi muda kita, kaum milenial dan Gen Z ya. Untuk ke depan peliharalah ini. Peliharalah ini, jagalah keamanan, jagalah ketertiban, jagalah tanah bunda Melayu ini sebagai tanahmu sendiri, agar ke depan daerah kita, wilayah kita semakin maju. Kalau tanah kita jaga, insya Allah investor akan datang, dan nanti tujuannya kepada anak cucu kita sendiri. Itu yang closing statement. Terima kasih Bang Udin. Saya tambahkan terakhir ini. Iya, masih lagi pakai data. Saya tambahkan terakhir bahwa kita di negeri Melayu ini, di tanah Melayu ini, terutama di Kota Batam ya Pak Ketua, kita nggak punya sumber daya alam. Tentunya dengan PKSS mari kita jaga, dan PKSS adalah mitra pemerintah. Oh ya. Saya ulangi lagi, PKSS adalah mitra pemerintah dan kami tidak akan berlawanan dengan pemerintah sampai kapanpun. Kami tetap menjaga kondusivitas, keamanan nasional dimanapun PKSS berada. Kita membantu mendukung pemerintah karena dalam organisasi, undang-undang organisasi, paguyuban adalah mitra dari pemerintah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.